Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Faslun fi surutil iktidai. Pada malam hari ini kita akan bedah bersama tentang syarat-syarat menjadi makmum. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin atau jum'atin au ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi wal ihrami. Jadi wajib bagi seseorang makmum, baik itu dalam sholat Jumat maupun sholat 5 waktu, agar tidak mendahului imam dalam 2 hal. Yang pertama adalah posisi imam. Batas seorang imam itu dalam posisinya tidak boleh didahului, batasnya adalah tumit. Tumit seorang imam itu jangan sampai setara dengan makmum. Misalnya tumitnya ada di sini imamnya. Nah, seorang makmum tidak boleh sejajar, apalagi mendahului. Jadi harus tumitnya makmum ada di sini, sekalipun agak dekatan. Dalam salah satu hadis, seorang makmum itu ketika dia masbuk, tidak mendapati Fatihahnya imam, disunnahkan mengambil bagian kanan untuk menjadi makmum. Lalu kemudian dilengkapi di bagian kiri. Kalau ternyata, ini kan sering terjadi, seorang imam yang gak berniat imam, dia sholat sendirian di Masjid Al-Ittihad, lalu kemudian ada makmum kutruk datang, ingin menjadi makmum daripada imam yang tidak berniat imam itu. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita colek? Sering terjadi dong, kita colek, kita tepak. Dalam kajian fikih, menepak maupun mencolek tidak ada hukumnya. Arti dalam tidak ada hukumnya itu tidak ada hadis maupun Al-Qur'annya. Namun kalau memang tidak mengganggu seorang imam sebagai isyarat, biasanya itu terjadi di sholat duhur dan asar. Khawatir sang imam yang ditunjuk tersebut tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada makmum, maka diperkenankan dengan tanda kutip mubah. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ya, untuk mengingatkan dengan cara mencolek. Cuman kadang kalau yang udah temen, karena ikatan temen nih Pak nih, bukan lagi nyolek, ditoyol, ditonjok. Nah ini agak menjadi persoalan, sehingga sebagian kelompok di Indonesia ini tidak memperbolehkan, bahkan mengatakan bid'ah, karena nggak diajarkan oleh Rasulullah. Cuman saya di pesantren, Allahumma firlahu, Kiai Syafi'i Hasan itu pernah mengajarkan kepada kami ketika mengajar kitab Tafsir Jalalain untuk mencolek, dan colekannya itu 1 jari. Tidak perlu gitu, itu bukan nyolek, namanya ngeramak ya. Colek aja Ustaz, sebagai tanda bahwa kita ini menjadi makmum di sholat duhur dan asar. Kalau di sholat asar, di sholat selain duhur dan asar, itu biasanya kami diajarkan, jika memang ketika kita ingin menjadi makmum, maka sang imamlah yang memberikan kode untuk dikeraskan suaranya, dan kita mengamini nanti di surat Al-Fatihahnya. Itu sudah sah. Dan seorang imam tidak perlu berniat menjadi imam. Itu jelas. Nah, ingat, seorang makmum baik sholat Jumat maupun berjamaah tidak diperkenankan mendahului dalam 2 hal. Pertama, posisi imam, batasannya tumit. Kemudian yang kedua, takbiratul ihramnya imam. Kita jangankan mendahului Pak. Dalam kitab ini, bal tabatulul muqaranatu fil ihram.
bahkan bersamai imam. Imam misalnya takbiratul ihram, saya tafsir Allah. Nah kita nih bareng, takbirnya bareng sama imam, itu hukum statusnya batal. Siapa yang batal? Makmumnya, bukan imamnya. Batalnya seorang makmum jika memang dilanjutkan itu dapat berimpak terhadap batalnya seorang imam jika memang dilanjutkan itu berimpak pada seorang makmum. Imamnya kentut, dia sadar kentut, dan makmumnya juga tahu kalau kentut, entah itu karena bunyi, entah itu karena bau. Diingatkan oleh seorang makmum dengan mengucapkan mungkin subhanallah, atau diingatkan oleh seorang makmum dengan cara menepuk, dan seterusnya. Dan imamnya tetap kekeh mau jadi imam, tidak geser. Maka perhatikan, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, itu biasanya masjidnya ada tempat di mana seorang imam itu bisa pergi tanpa harus melewati sutroh, melewati batasan seorang makmum. Nah, contoh di Al-Ittihad itu ada gang, yaitu khusus bagi imam yang batal. Tapi kadang imam itu terlalu pede dan malu untuk membatalkan sholatnya. Padahal dia nggak tahu konsekuensi logisnya itu bahaya menjadi imam dan menanggung dosanya seorang makmum kalau dilanjutkan. Dan ada gerakan makmum yang makruh hukumnya, tidak sampai batal sholatnya, kalau bersamaan dengan gerakan imam. Kita baca, wa tukrahu fi ghairihi, dimakruhkan, ya, dimakruhkan jika membersamai imam selain dari takbiratul ihram. Jadi kalau kita rukunya bareng sama imam, sujudnya bareng sama imam, itu hanya makruh. Tapi ingat, dalam kajian usul fiqh, khususnya mazhab Syafi'i, makruh itu khilaful aula, mendekati keharaman. Kalau kita lakukan itu, pahala jamaah kita itu berkurang. Kalau awalnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, sholat berjamaah itu lebih mulia ketimbang sholat sendiri, sab'a wa isrina darajatan, sebanyak 27 derajat, itu bisa kekurang gara-gara kita melakukan kemakruhan di saat sholat berjamaah. Lanjut, illa ta'minah, kecuali amin. Nah, amin ini disunnahkan membersamai imam. Waladdallin, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allah Rabbi ighfirli wali walidayya, amin. Itu hukumnya sunnah. Bahkan mendahulunya hukumnya makruh. Ini penting Bapak. Jadi hal-hal yang sepele begini kebanyakan orang mengentengkan, lebih memilih yang penting sholat. Hadis Nabi mengatakan kam min qaimin, betapa banyak yang orang itu mendirikan sholat, illa, kecuali dirinya hanya merasakan capek dan letihnya. Itu pernah saya sampaikan kalau tidak salah 3 minggu yang lalu di kajian malam minggu Ba'da Isya ini. Maka kalian beruntung semua mengikuti kajian malam hari ini dengan tujuan mendapatkan ilmu kajian fikih dan diamalkan langsung. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya, kaifa an na'lama anni mali ilmun nafi'. Bagaimana caranya kita tahu kalau ilmu yang kita miliki itu nafi'? Abdul Qadir Al-Jailani bilang, wa ma a'taqallahu ilman falyaman. Kalau Allah memberikan kamu ilmu, baik dari lisan siapapun, sobiyan kana, baik anak kecil, sogiron kana, maupun orang-orang yang sudah di umur 6 tahun, atau di bawah kalian, atau di paling tua daripada kalian, fal ta'man, lakukan.
Dan disitulah kunci ilmu nafi. Nah, setelah dapat kajian tentang jamaah, syarat-syarat menjadi makmum, nanti diamalkan. Sehingga ada keyakinan bahwa apa yang kita laksanakan ini sudah berdasarkan ilmu. Ya, apa yang kita laksanakan sudah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan katanya. Saya ingat dulu baca buku Think Out the Books, karangannya Profesor Dr. Mun'im Sirri, guru besar dari Universitas of Notre Dame, Amerika. Dia asli Madura, Pak, Sumeneb. Mondok 6 tahun di Al-Amin, pondok pesantren kakak saya. Kemudian ngambil beasiswa di Universitas Islamabad, Pakistan, S1-nya. S2-nya di Chicago University, S3-nya baru Universitas Notre Dame. Pas diangkat profesor dalam bidang kajian teologi, tauhid. Apa kata beliau dalam buku Think Out the Books itu? Beliau bilang, al-isnadu fiddin bid-darurah. Bahwa transmisi keilmuan dalam agama merupakan hal yang tak bisa terelakkan. Kalian ini semuanya, ketika ditanya kalian ngaji fikih ke siapa? Kalian bilang, Muhammad Ali Thohir. Ali Thohir itu gurunya siapa? Gurunya Ali Thohir itu kalau dalam fikih adalah Kiai Haji Abdul Muin Mukti. Kiai Haji Abdul Muin itu siapa? Gurunya Kiai Haji Abdul Muin Mukti itu ketika belajar kepada Kiai Haji Ali Masud Ali. Kiai Haji Ali Masud Ali itu siapa? Gurunya belajar kepada Syekhona Khalil. Sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dinamakan transmisi, isnad. Dan isnad dalam agama Islam bid-darurah, no bantah, no debat, wajib memiliki. Kalau itu nggak punya, perhatikan kajian-kajian sebelah. Ketika ditanya sama jamaahnya, bagaimana hukum ini? Menurut saya, bukan menurut kita. Menurut saya itu haram. Kita ini punya otoritas apa untuk bicara menurut saya? Sekelas profesor, saya kuliah di UIN selama 8 tahun. Itu tidak pernah profesor saya mengatakan menurut pendapat saya. Sekelas profesor loh. Yang secara keilmuannya nggak perlu diragukan. Dia selalu mengutip pendapatnya Ahmad Shauqi Dhoif ketika bicara sastra. Lah kita bukan siapa-siapa kok menurut pendapat saya. Kok nggak ngaca? Apa lanjutan kata-kata al-isnad fiddin bid-darurah laulal isnada laqala man sa'a ma sa'a. Kalau orang nggak punya transmisi keilmuan, nggak punya gurunya siapa sampai Rasulullah, itu biasanya dia gampang mengucapkan menurut pendapat saya. Laqala man sa'a ma sa'a. Menurut pendapat saya. Dan saya menganjurkan, kagak memerintahkan, kalau ketika kalian para jamaah semua mendapatkan guru yang menurut pendapat saya, cepat-cepat jauhi. Dalam agama kita harus berdasarkan keilmuan guru. Dan saya takut tadi malam saya baca ini karena banyak harokatnya hilang, Pak. Sorry, titiknya hilang. Kok ini nggak sesuai? Bahkan saya baru beli kitab ini, ketika saya baca, ternyata ada titik-titik yang hilang. Padahal ini kitab baru, tahun 2021. Saya bingung, kok fa'in amasah? Amasah ini dari mana? Ini pentingnya punya guru. Karena saya ini kitab baru, nggak punya guru, saya ragu. Kok fa'in amasah maknanya apa ini? Akhirnya saya telepon guru saya di Lirboyo, Gus Fayumi Safi'in namanya. Mungkin beliau nonton, karena saya sering ngasih linknya. Minta tasheh sama beliau. Kalau udah ngisi kajian, kemudian orang tua kita Pak Waluyo nge-share di YouTube, langsung saya share ke Gus Fayumi. Minta tolong Gus tashehnya. Dibenarkan. Kalau ada yang salah, tolong dikomentari. Banyak salahnya. Saya ini masih banyak salahnya. Di hadapan guru saya. Kata Gus Fayumi, itu harusnya mungkin salah ngetik. Itu pentingnya guru. Saya nggak nemu di kamus amasa ini. Dan saya sampai dibantu sama 3 adik saya. Dika, Fadil, Fatur. Fatur kan sudah 3 orang ini sudah saya ajarkan cari kamus Arab gundul itu. Alhamdulillah mereka tahu dikit-dikit. Apa kata mereka? Yang ada Kak, gomasa. Kalau amasa nggak ada. Ternyata ketika nanya sama guru saya benar. Itu bukan amasa, tapi gomasa. Itu yang saya maksud. Penting ya para jamaah. Lanjut. Jadi yang diharamkan, yang menjadi batalnya makmum terhadap imam ketika dia mendahului dalam 2 hal. Yang pertama, posisi imamnya
didahului oleh makmum, batasnya adalah tumit. Yang kedua adalah mendahului takbiratul ihramnya imam. Jangankan mendahului, membersamai saja batal. Wa tabtulul muqaranatu fil ihram. Batal membersamai imam dalam hal takbiratul ihram. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan dalam selain dari takbiratul ihram. Ruku kalau kita bersamaan dengan imam makruh. Cuman sekali lagi saya ingetin dalam hukum fikih, khususnya hukum Islam, ketika kita bicara mazhab Syafi'i, berbicara makruh itu hukumnya khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Memang nggak berdosa, cuman menggerogoti pahala 27 derajat jamaah kita. Kita lanjut. Di sini dikatakan kecuali amin. Amin itu disunahkan membersamai imam. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan juga haram seorang makmum mendahului imam dalam satu rukun. Rukun fi'li itu apa aja, Pak? Rukun fi'li. Rukun fi'li itu kayak ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Takbiratul ihram itu double, rukun fi'li dan rukun qauli, karena mengangkat kedua tangan kemudian mengucapkan. Nah, itu kalau kita mendahului haram hukumnya dalam satu rukun. Artinya haram di sini adalah tidak diperkenankan. Cuman tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Jadi sesuatu hal yang haram dalam sholat, dalam konteks mendahului seorang imam, yaitu makmum mendahului seorang imam dalam satu rukun, hukumnya haram, cuman tidak membatalkan sholat. Berbeda dalam hal watabatulu biruknainin. Kalau ada seorang makmum mendahului imam dalam dua rukun, contoh ketika takbir tidak, Fatihah aman, karena itu rukun fi'li. Ketika ruku, imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum ruku juga, dia udah i'tidal. Itu dua rukun. Rukun apa? Rukun fi'li. Udah dua rukun fi'li yang didahului oleh makmum daripada imam. Sehingga status makmumnya tersebut batal. Tapi tidak membatalkan status imamnya. Hati-hati. Kemudian waqadat ta'akhuru anhu bihima li ghairi udrin. Berikut juga mengakhir-akhiri dua rukun. Imam itu udah ruku, Pak. Imam itu sudah i'tidal, Pak. Kita semua ini masih dalam keadaan membaca surat Al-Fatihah. Mengakhiri li ghairi udrin, tanpa ada udzur yang jelas. Sehingga status hukum makmum kita di saat yang bersamaan dikatakan batal. Nanti kajian hadisnya di sini sama Al-Qur'annya. Lanjut, wa bi aksara min salasati arkanin tawilatin lahu. Apalagi orang dua rukun fi'li aja bisa membatalkan sholat, apalagi tiga rukun fi'li yang panjang lagi. Tiga rukun fi'li yang panjang apa? Ayo. Apa? Tiga rukun fi'li yang panjang. Tiga rukun fi'li yang panjang itu kayak sujud, di antara dua sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, tahiyat, akhir, tasahud, dan seterusnya. Nah, wa ayya'lama bintiqalati imamihi. Dan ini menjadi syarat nih yang dibahas di grup kemarin. Jadi saya memang sengaja untuk menimpali itu. Alhamdulillah ada beberapa jamaah yang menggunakan AI sebagai jawabannya. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, Al-Ittihad ini sudah menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi hukumnya sah sholat yang seperti ini. Kalau dalam mazhab Hanafi yang saya share di grup itu nggak sah. Karena kenapa? Ada pemisah di antara masjid dengan aula, yaitu jalan. Yang Syafi'i nggak begitu. Kita lihat.
Wa ayya lama binti qalati imamihi. Salah satu syarat sah antara imam dan makmum itu adalah ketika berjamaah mengetahui gerakan imam. Sekarang udah canggih dong. Ada CCTV, kemudian dipantulkan di sini kelihatan bagaimana seorang imam itu bergerak. Ya kan? Dan ini nggak berlaku dalam mazhab Hanafi. Mau CCTV kek, mau bukan CCTV batal. Itu dalam mazhab Hanafi. Karena memang di grup nggak ada yang bertanya. Baik Pak Bahrudin nggak nanya itu imam siapa, Tat? Nah, kalau saya nanya, saya jawab Imam Abu Hanifah. Yang disampaikan Pak Bahrudin itu Imam Syafi'i. Makanya rujukannya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang saya lihat di AI itu AI ya kan? Lanjut, wa ayyajtama'a fi masjidin, dan seorang imam dan makmum harus terkumpul dalam satu masjid. Nah, ini yang menjadi persoalan nih. Ya kan? Imam dan makmum harus satu kumpul. Berkumpul di satu masjid. Nah, kalau begini kan terpisah. Ya kan? Nah, baca selanjutnya ausala simi'ati dira'in. Sekalipun terpisah, yang penting jaraknya itu jangan sampai lebih dari 300 hasta. 300 dira. Yang kata guru saya 144 meter. Maka kita lihat apakah jalan ini 144 meter? Tidak dong, nggak sampai dong. Maka dikatakan sah dalam mazhab Syafi'i. Paham gak? Jelas. Jadi bukan remang-remang lagi. Ini pintunya kebuka. Kalau kebuka sah. Dari mana? Ini pentingnya ngaji. Tapi kalau sekarang ada yang nanya begitu, wah ini kayaknya ini batal nih. Apa namanya sholat jamaahnya? Oh iya, antum kan menggunakan Abu Hanifah. Kalau aneh kan mazhab Syafi'i di Pondok Baru 1 sampai 3 ini. Emang kenapa kalau mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu batasannya kalau memang dalam satu masjid yang penting jangan sampai lebih dari 300 dira. Apa 300 dira itu? 144 meter. Nah ini mana lebih? Cuma dipisah segini doang. Kan jelas, bukan lagi menurut ini katanya, yang penting jendelanya satu kebuka, yang satu ketutup. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa jawab. Untung saya belum datang ya. Falhasilu annal ahwala sab'atun. Jadi ada 7 keadaan yang diperbolehkan di dalam peraturan antara imam dan makmum dalam berjamaah. Fa ahwalul masjid, dalam konteks masjid ya, bukan dalam konteks lapangan.
menjadi sebab kita tidak sahnya antara sholat imam dan makmum. Karena nggak diperbolehkan. Atau begini, yang dimaksud dengan jalan dalam konteks ini adalah jika seorang imam itu batal, lalu kemudian imam ingin keluar, harus diberikan jalan dan tidak bisa dihalangi. Itu menjadi juga sebab kalau ternyata kita sudah bikin masjid tidak diberikan jalan untuk imam jika dia batal, kita menjadi persoalan tuh. Jadi masjid itu harus dipertimbangkan juga membuatnya. Wa ayyatawafaqana musallataihima. Nah, ini yang saya sulit kemarin. Tadi malam sampai jam berapa? Saya jam 2 jam 3 itu. Ini kok saya janggal. Harusnya kan salataihima, tapi di sini nggak ada titiknya. Akhirnya saya melihat di sarahnya Kasur Rohik, ternyata benar ada titiknya. Salataihima. Coba dilihat di sini. Ada iya-nya nggak sih? Di lafaz wa ayyat tawafaqna musallataihima. Ada iya-nya? Ada ya? Nah di sini nggak ada. Mas Ade, kebingungan saya maknanya. Harusnya kan ini musanna dalam ilmu nahwu ini. Ini double dua harusnya. Alhamdulillah dalam kitab Tafsir Rohik saya menemukan ternyata ada iya-nya, sehingga pas paham. Artinya sholatnya imam sama sholatnya makmum harus seiring bersama. Jangan sampai nih makmum sholat zuhur atau sholat isya atau sholat-sholat lainnya yang bersifat wajib bermakmum terhadap imam yang sholat kusuf gerhana. Gerakannya sama, cuman itu kan sudah beda nih niat. Pertama, nomor 2 sudah beda tempat dan tujuan. Orang kalau sholat kusuf itu tujuannya meminta pertolongan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gerhana itu. Kemudian istisqa, minta hujan, lagi sholat istisqa. Kemudian datang jamaah mau sholat fardu sebagai makmum dan untuk mendapatkan pahala jamaahnya, batal sholat berjamaahnya seorang makmum tersebut. Ya, berbeda halnya, perhatikan yang saya baca nih. Kan terjadi dulu di pesantren. Bagaimana hukumnya seseorang bermakmum terhadap imam yang sholat sunnah sementara kita sholat fardu? Sadar? Ayo. Saya tidak? Nah, amma in sholla ka sunnati dhuhri. Misalnya ada orang sholat sunnah duhur ba'diyah qabliyah. Fayasihul iktida'u fihi. Boleh menjadi makmum daripada seseorang yang sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sementara kita sholat duhurnya pada saat itu. Ini jadi disalahin dalam mazhab Syafi'i. Itu ada imamnya. Jadi kalau kita nih udah lari ternyata ketinggalan, atau sudah kelar jadi imam, kita ini kagak mau kehilangan sholat berjamaah. Walhasil melihat Pak Waluyo sholat sunnah ba'diyah duhri, dicolek lama kita. Kita menjadi makmum daripada seseorang yang sholat sunnah dan sementara kita sholat duhur. Itu hukum jamaahnya sah. Sekali lagi, itu hukum jamaahnya sah. Lanjut, kaiktida'il muftarid bil mutanaffil. Seperti mana seorang makmum yang sholat apa? Yang sholat fardu mengikuti seorang imam yang sholat sunnah. Wal muaddi bil qadi, atau seseorang yang sholat dalam keadaan tepat waktu bermakmum seorang yang tepat waktu itu menjadi imam sementara makmumnya adalah orang yang sholat bodoh. Itu juga sah. Wa alla yatakhalafa fi sunnatin. Jangan sampai ada berbeda antara imam dan makmum dalam hal sunnah. Ya. Contoh nih, tasawuf awal itu hukumnya sunnah atau tidak? Sunnah. Nah, tasawuf awal itu kemudian tidak dilakukan oleh imam sementara makmumnya nggak mau ngelakuin, hukumnya batal. Imam itu batal.
makmum itu batal. Imam sudah melakukan tasawuf awal, sang makmum nggak mau. Mungkin karena aliran atau gimana, tetap batal dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan kunut, Pak. Jadi keren nih kunut nih. Di sini katakan, seandainya perbedaan tersebut itu terbatas pada kunut, tidak menjadi batal sholat tersebut. Contoh ya, kasujudi tilawatin wa sujudi sahwin wa tasahudi awalin, itu 3 sunnah tersebut kalau kita bertentangan atau berselisih dengan imam, hukumnya batal. Adapun yang enggak batal, bikhilafi ma la taqhushu fihil mukhalafatu kajal satil istirahat, duduk istirahat, wakal kunuti seperti kunut, wakat tasbihat seperti tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wa takbirati, dan takbir ketika takbir yang ada selain takbiratul ihram. Itu kan sunnah semua. Allahu Akbar, kita nggak mengucapkan Allahu Akbar misalnya seorang makmum, itu nggak apa-apa, dan nggak mengangkat kedua tangan juga nggak apa-apa. Paham ya? Karena yang disunahkan mengangkat kedua tangan itu hanya di rakaat kedua setelah tasawuf awal. Itu pun kalau bilangan sholatnya 3 dan 4. Kalau bilangan sholatnya hanya 2, tidak ada kesunahan tasawuf awal dan mengangkat kedua tangan. Adapun mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Dan kita kalau ikhtilaf, berselisih dengan imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kita nggak baca, itu nggak apa-apa, nggak membatalkan. Imam kunut, kita nggak kunut, itu nggak apa-apa, kita nggak membatalkan. Cuman yang menjadi persoalan, kalau imamnya sujud tilawah, kalau imamnya itu tasawuf awal, kita nggak tasawuf awal, itu yang dikatakan dalam kitab ini adalah tahussul mukhalafatu fiha. Itu perselisihan yang jorok, perselisihan yang kotor, yang jelek, yang gak dibenarkan dalam syariat. Wa ayyan wiyal iktida'a ma'at taharrumi fil jum'ah. Jadi seorang imam, kalau memang jadi imam Jumat, wajib berniat usolli fardhul jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman. Kata imaman dalam salat Jumat itu hukumnya wajib. Jikalau sang imam tidak membaca kata imam, dalam mazhab Syafi'i hukum status imamnya batal. Wa qablal mutaba'ati wa tulil intidari fi ghairiha wa yajibu 'alal imami niyatul imamati fil jum'ah. Bagi seorang imam itu diwajibkan untuk berniat imaman fil jum'ah. Wal mu'adi, termasuk juga sholat yang mu'adah. Sholat mu'adah itu adalah sholat yang diulang, i'adatus sholat, untuk menyempurnakan sholat. Saya pernah ngejelasin, Pak, kalau tidak salah, kalau kita merasa bahwa sholat kita ini tidak sempurna, kita itu disunahkan untuk mengulangnya. Jikalau memang ketika kita mengulang sholat, kita posisi jadi imam, nah imam kita inilah yang diwajibkan bagi seorang imam menyatakan niatnya dengan kata imaman lillahi ta'ala. Adapun di sholat selain Jumat dan di sholat selain i'adah di sholat, itu hukumnya sunnah. Saya kucuk jadi imam rawatib, nggak pakai imaman sah. Dan makmum nggak perlu menggunakan makmuman sah. Dan hukumnya sunnah walaupun memang mau diikuti. Apa dalilnya? Ayyan wiyal iktida'a awil iktimama bil imami awil makmumiyati awil jama'ati falil makmumi arba'u niyatin. Bagi seorang imam ada 4 niat. Wala yustaratu ta'yinul imam. Seorang imam tidak perlu ditakhususkan menjadi imam. Wala yusannu balil aulatahu wa ammal imamu falahu ayyakula imaman. Jadi bagi seorang imam itu ketika dia sholat berjamaah disunnahkan, ya, disunnahkan mengucapkan imaman au jama'atan fa jama'atun mustarakatun bainahuma wal qara'inu kataqaddumi wat ta'akhuri tukhassisun niyat. Bahwa
itu hanya mengkhususkan bahwa dirinya itu adalah seorang imam, atau mengkhususkan bahwa diri itu seorang makmum. Tidak ada kewajiban. Jelas G? Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Adapun di kitab ini yang perlu saya kaji untuk jamaah sebelum ada tanya jawab. Saya yakin jamaah udah banyak nih pertanyaannya. Di sini ada ini. Ada pernyataan keterangan yang luar biasa. Saya kan sempat mengajukan bahwa Kang Asep sama Pak Muqtadir akan menjadi imam rawatib di tahun 2025. Artinya saya mengajukan ini, saya siap untuk bertanggung jawab kepada siapapun yang memang tidak merekomendasikan atau tidak mencocokkan. Yang penting pakai dalil aja, diskusinya jangan pakai otot. Nah, saya ingin bilang gini, selama saya hidup di Pondok Baru 1, mungkin yang mengikuti hadis Nabi ini ketika jadi imam hanya Ustaz tafsir aja. Saya bacakan hadis. Bahwa suatu ketika ada seseorang sahabat yang namanya adalah Mu'ad bin Jabal. Wa an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Shalla Mu'adun." Ini ceritanya. Mu'ad bin Jabal itu sholat bi ashabihi, bersama sahabat-sahabatnya, al-isa'ah, sholat isya. Fatawwala alaihim. Pas Mu'ad ini baca surat panjang-panjang semua. Faqala Nabi negor, "Aturidu an takuna ya Mu'adu fattana." Hei Mu'ad, kamu ini sebenarnya ingin disenengin sama jamaah apa mau dimusuhin? Kira-kira gitu. Atu adibu ashabaka bitakwil. Apa jangan-jangan kamu ingin nyiksa para sahabat lainnya yang menjadi makmum daripada imam yang kau imami? Kata Rasulullah, "Idza amamtan nas." Mu'ad, kalau kamu mengimami manusia, sahabat dalam konteks ini, sirta imaman lahum fis shalah faqra bisamsi wa duha. Batasannya itu bacalah wasamsi wa duha. Kemudian di rakaat kedua itu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari pernyataan ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram memberikan penafsiran begini, Pak. Ini saya baca sambil ketawa aja melihat kondisi yang ada di sini. Idza tawwalal imamu sholata, jika seorang imam menyengajakan dengan lagu-lagu panjang gitu kan, dengan irama-iramanya, kemudian lama sholatnya. Wa kana lil ma'mumi, sementara makmumnya hajatun, ada hajat. Waktu kerja, biasanya ketika sholat Jumat, kalau di kantoran di Pakubono, saya sering terjadi. Jadi kalau udah lihat ngisi khotib 12 menit, sholatnya lebih cepat. Karena mereka itu belum jam makan. Padat. Ini harus ngerti sebagai seorang imam, jangan karena badewek, karena suaranya enak, dilagu-laguin aja itu, muter-muter Fatihahnya. Jadi dikatakan, ya zuzulahu ayyatamma sholatahu munfaridan, seorang makmum yang punya hajat tuh, nanti bu kalau sholat begini mulu nih gak dapat makan. Siang, dah gua mau dewekan aja dah, munfaridan, sholatnya sendiri. Itu sah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau di sini lihatnya nggak ada pekerjaan, pada pengangguran kan. Arti pengangguran itu ya kerjanya di bebas, tidak terikat dengan waktu. Contoh kayak saya ini. Jadi ya ikutin, jangan sampai bebas, tidak ikut. Wa yahussu 'alal imam ayyukhaffifa shalah. Jika ini terjadi, imamnya panjang-panjang, nggak tahu keadaan makmum yang banyak kebutuhan, masih kerja, masih makan siang. Nah, orang yang merasakan ini, kata kitab ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang, wa yahussu 'alal imam ayyukhaffifa shalah. Panggil imamnya atau sambil imamnya bilang, besok jadi imam jangan macam-macam. Ente ngaji kan?
Ini ajaran loh. Saya nggak buat-buat. Kenapa? Li'annahu yusolli wara'ahul kabir wa dha'if wa dawil hajat. Karena orang tersebut sholat itu di belakang dan makmumnya orang-orang tua. Ingat, makmumnya orang-orang tua. Kemudian makmumnya orang-orang lemah. Artinya udah nggak kuat lah itu berdiri. Wa dawil hajat, dan makmumnya banyak kebutuhan. Ini kalau Kang Asep benar dinobatkan sebagai imam rawatibnya harus memegang ini. Kulhu aja. Iya, insya Allah kalau kulhu Kang Asep, saya berjamaah. Udah indah, faedah, kulhu udah. Iya, gitulah ya. Kemudian para jamaah, dari sini kita tahu bahwa sholat itu yang dipikirkan bukan imamnya enak atau tidak, tapi bagaimana makmumnya itu nyaman. Sekalipun innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sekalipun imam itu dijadikan pemimpin kata Rasulullah untuk diikuti. Sampai dikatakan fa idza kabbara, jika memang imam bertakbir fakabbiru kata Rasulullah. Kalian ikut takbir. Wa idza raka'a, jika imam ruku faraqqi'u, kalian ruku juga. Artinya jangan sampai mendahului imam. Yang sering terjadi, saya mau nanya nih, sebelum kalian nanya, bagaimana hukumnya seseorang, ini terjadi di majlis-majlis besar, Istiqlal, Makkah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Sah nggak seseorang makmum yang hanya baca Rabbana wa lakal hamd? Sah. Nah dulu, sahnya dalam versi apa dulu? Karena di sini saya menjumpai satu imam. Pas saya rajin, apa namanya, Bang Gen, ketika saya rajin berjamaah, pas saya di belakangnya, saya mendengar Sami Allahu liman hamidah, dia cuma baca Rabbana wa lakal hamdu, Allahu akbar. Ini saya bacain. Wa tasmi'u, membaca Sami Allahu liman hamidah, muhtassun, dikhususkan bil imami, untuk imam. Wa tahmidu Rabbana wa lakal hamd, muhtassun bil ma'mumi, dikhususkan bagi seorang makmum. Li'annahu la yajma'ul imam wal ma'mum baina tasmi'i wa tahmid. Karena imam dan makmum gak mungkin secara bersamaan mengucapkan Sami Allah Rabbana wa lakal hamd. Kamu gak mungkin. Kemudian yang kita ajarkan itu apa tuh? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, mil'us sama, yang panjang itu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu gimana? Apa lebih sah itu? Apa lebih sunnah itu? Gimana? Nah, jadi katakan qaulal jumhuru, adapun pendapat ulama, jumhurul ulama, al imamu wal munfaridu yaqulani. Jika ada seorang imam atau orang yang sholat sendiri, kayak saya nih sering sholat sendiri, yaqulani, dia berkata Sami Allahu liman hamidah faqat. Jadi kalau kayak saya ketika sholat sendiri, habis ruku mau i'tidal, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Sami Allahu liman hamidah, enggak perlu Rabbana wa lakal hamd. Mantapnya Hanafi. Jelas ya. Wal makmumu, begitupun makmum, yaqulu Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Nah, antara imam dan makmum itu ketika imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana wa lakal hamd titik. Tapi wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat al-musalli, orang yang salat, yajma'u bainat tasmi'i wa tahmid,
Syafi'i itu tuh satu-satunya. Kalau mengaku madhab Syafi'i, membaca Sami Allahu liman hamidah juga diwajibkan bagi seseorang makmum dan imam. Berikut setelah baca Sami Allahu liman hamidah, makmum juga diwajibin Rabbana walakal hamd. Jelas ya? La farqa bainal imam wal makmum wal munfarid. Bahkan ditambahin sama Syafi'i, mau imam kek, dia mau makmum kek, mau sendiri kek, tetap dua-duanya dibaca. Beda Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-imamu yajma'u baina tasbih wa tahmid wa yahmadul ma'mum. Kalau Imam Malik hanya imam yang berlaku dua itu dibaca, tahmid sama tasbih sami Allah dengan Rabbana, sementara makmum hanya diwajibkan membaca Rabbana wa lakal hamd. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait dengan syarat-syarat seorang makmum sah sholatnya berimam dalam sholat berjamaah, monggo dipertanyakan. Kita